Nyataan kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad sekarang? Ya, memang banyak yang murtad. Kemana ke arah kemurtadannya? Banyak neko-neko, pindah-pindah. Kalau orang Islam memang dinyatakan banyak yang keluar dari agamanya, lalu apa alasannya? Banyak juga orang-orang Islam yang menyalahkan pihak lain. Oh, karena ini misi kristenisasi, oh karena ini dikasih mie, dan lain sebagainya. Nah, kenapa orang-orang Islam banyak yang murtad? Jangan salahkan pihak lain. Ya, alasan yang pertama itu adalah karena ketidakadilan. Ini di tempat ini ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan, meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Jadi orang-orang Islam sekarang karena mungkin di beberapa tempat menjadi mayoritas, mereka kemudian terkena sindrom arogansi mayoritas gitu. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini kan bisa konfirmasikan, panggil punya yang kontrakan, deh begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, borok nanti. Borok nanti banyak jangan borok nanti. Borok nanti banyak jangan. Contoh kasusnya adalah tentang kasus penistaan agama misalkan. Ini kan jadi tidak adil. Misal begini, ketika Ahok dinyatakan menistakan agama, dia didemo, kemudian diantarkan ke penjara, kemudian dia, saya yakin juga penjara hukumnya pada waktu itu juga hakimnya tertekan ya. Nah, kemudian dia dihukum 2 tahun karena alasan penistaan agama. Tetapi ketika giliran orang Islam menistakan agama lain, kasusnya tidak berlanjut. Bahkan yang menistakan agama lain dibela-belain dalam demo besar berulang-ulang. Jatuh. Takbir. Takbir. Jadi jangan karena seseorang memiliki kekuasaan yang harusnya menciptakan suasana kondusif di bumi Lampung, justru menciptakan suasana seperti ini. Jangan jadikan bumi Lampung menjadi bumi Ambon yang kedua. Kalau memang lawan tidak mau ditangguhkan, lawan tidak bisa dikeluarkan, tangkap juga itu orang yang membuat rusuh. Tangkap juga itu yang mengaku bahwa di sana mereka memiliki tempat beribadat. Tangkap juga. Sampaikan dengan Menko Polhukam, sampaikan dengan Kapolri. Jika tidak dikeluarkan maka copot Kapolda. Kami mohon kepada Kapolri, copot Kapolda, copot Deskrimum, oke? Tidak akan melakukan ibadah keagamaan sebelum ada surat izin yang resmi. Oke? Itu yang pertama. Kemudian di tahun 2022 terjadi lagi, ada lagi kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak gereja maupun pihak masyarakat dan Bapak RT. Jadi pihak jamaat ini melanggar lagi, dan terjadi lagi di tahun 2023 ini. Seorang RT, Bapak Wawan Kurniawan, melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai RT terkait dengan SKB 2 Menteri. Sekarang standar ganda orang-orang Islam gara-gara arogansi mayoritas itu merebak, maka justru malah banyak orang-orang Islam yang mempertanyakan sendiri agamanya karena mereka malu, sebagian ya, tidak semuanya, malu dengan perilaku sebagian orang-orang Islam, dan mereka ya agama mah gini lah, banyak di antara mereka yang akhirnya tergoncang imannya. Betul kan seperti itu? Yang kedua, banyak orang-orang Islam sekarang yang mudah marah. Saya yakin mereka minoritas, tetapi mereka itu gampang sekali masuk TV, masuk media. Banyak orang-orang Islam yang mudah sekali marah. Gereja yang sedang dibangun dibakar. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus
bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibakar, katanya tidak ada izin. Ada misa Natal di satu tempat, dibubarkan gara-gara katanya ini. Ya, ngapain juga seperti itu? Justru dengan seperti itu banyak orang-orang Islam yang malah meragukan agamanya, dan banyak orang-orang yang sedang ragu dan pengen masuk Islam, malah tertolak masuk Islamnya gara-gara lihat kasus-kasus seperti itu. Bersumpah demi Allah, akan saya arahkan ibu-ibu seluruh kota Medan jika... Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini datang menerima republik, ya sudah. Marahnya gampang sekali. Kemarin kasus Adan misalkan, azan. Kemarin kasus azan. Kalian tahu nggak azan? Kalian tahu nggak azan? Teriak-teriak terus dari pagi. Nggak ada otak kalian ya. Udah berapa kali saya bilang kalau azan diam. Selama ini kami diam. Minta maaf dari kemarin saya bilang kalau azan berhenti. Pakai otak semua. Binatang kalian. Pakai otak. Ini warga. Bukan tempat kalian. Anjing. Azan-azan berteriak aja kalian. Otak kalian kemana? Binatang kalian ini. Bolak-balik saya bilang. Azan berhenti. Kalian ngerti nggak? Ada otak nggak? Yang Islam lagi di sini, yang pakai jilbab, binatang kalian. Nggak tahu agama kalian ini. Babi kalian memang. Suka-suka kalian aja. Nggak kalian dengar itu aja. Ketawa lagi kau babi. Kalian tahu nggak azan? Hah? Kalian tahu nggak azan? Kalian tahu nggak azan? Kalian tahu nggak azan? Kalian dengar nggak azan? Saya minta maaf. Dari tadi minta maaf. Dari kemarin saya udah bilang azan diam. Ya Bu, kalian minta maaf lagi. Kalian teriak-teriak dari pagi. Ini kurang ajar ini kegiatan ini. Setiap azan udah 2 kali 3 kali nih ya. Tolong ya Pak ya. Mau secara kayak mana nih saya apain? Ada yang muslim ini? Ada yang muslim. Ada yang muslim tuh pakai jilbab itu. Jangan-jangan pura-pura muslim. Zaman sekarang kan banyak orang pura-pura muslim. Kegiatan PKI ini kayak gini. Indonesia ini satu-satu. Pengen azan harus berhenti. Itu aja. Ini udah berapa kali? Sekali lagi kami lapor. Ingat ya. Bapak siapa? Saya nginap di sini. Oh. Nanti saya orang gila ini. Kau yang gila, Bapak yang gila. Karena Bapak nggak tersinggung. Ini hotel ini. Iya, tapi Bapak nggak tersinggung kan? Enak baik kali Bapak bilang saya gila. Bapak yang gila. Ngerti nggak? Ya. Katanya ada orang-orang agama lain yang merasa terganggu dengan azan yang terlalu banyak di mana-mana itu, dan akhirnya muncullah wacana di pemerintah, di media-media bahwa azan sebaiknya hanya untuk internal masjid saja gitu. Dan itu akhirnya orang-orang Islam kan marah lagi, demo lagi. Ada ustadz yang bilang kalau adzan tidak boleh, saya yang mimpin perang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Pak, mana Pak? Selama ini kita Pak? Di mana kita sekarang Pak?
Saya Pak. Ada Pak selama ini Pak. Boleh tahu Pak? Dakwah. Dakwah Pak? Di mana Pak? Mana Pak? Pak, kondisi sehat Pak sekarang Pak. Alhamdulillah. Istri dibawa ke sana Pak? Istri keluarga Pak? Ya.